Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Mimin pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua selama menonton video dari Mimin disehatkan selalu. Amin. Untuk penonton baru, Mimin ucapkan selamat datang. Dan untuk penonton setia, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Karena tanpa kalian, Mimin hanyalah seorang remaja biasa yang banyak omong. Hehe. Terakhir, yang belum subscribe, monggo gabung. Seperti biasa, Mimin semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dari komik manhwa lama yang berjudul Supernova atau dalam bahasa Inggris, Boy God. Dan Mimin beri judul Dewa Anak Laki-Laki. Sebelum ke inti cerita, mari kita kilas balik. Oke, mari kita bahas. Let's go, gas! Cerita dilanjutkan dari seorang pria besar atau siswa pendiam yang telah menyelamatkan Yusin. Teman sebangku Yusin menjelaskan tentang siswa pendiam ini. Di setiap tahun, saat sekolah dimulai, setiap kelas mempunyai satu anak seperti siswa satu ini. Karena ukurannya yang besar, para bocah nakal menjadi khawatir dengan keberadaan seperti mereka. Tetapi saat mereka sadar betapa diam dan lembutnya mereka pun mulai mengacuhkannya. Namanya adalah Michael, dan dia adalah bocah yang tadi dijelaskan. Ya, dia memang bertubuh besar, dan dia jadi menarik perhatian semua orang untuk meliriknya atau menatapnya. Karena berbeda dari rata-rata siswa lainnya, tetapi Michael ini terlalu introvert untuk bisa membalas sapaan atau perkataan dari siswa lainnya. Dia hanya sedikit berinteraksi, meskipun selalu mengabaikan perkataan dari siswa lainnya, apalagi yang ingin mengajaknya mengobrol. Seperti contoh kasus teman sebangkunya Yusin yang bernama Charlie. Karena Charlie ini setiap bertemu, dirinya selalu mengajak Michael untuk bermain basket bersamanya, dan seiring waktu mereka pun akhirnya berteman. Lanjut ke waktu yang sekarang, Charlie terkejut sekaligus kebingungan dan khawatir setelah melihat Michael atau temannya yang introvert itu tiba-tiba menjadi peduli terhadap sekitarnya. Bahkan rela melerai pembulian yang dilakukan oleh anggota dari kelompoknya Steve kepada teman sebangkunya yang bernama Yusin. Sementara para siswa-siswa lainnya yang ada di kelas yang melihat kejadian tersebut, mereka seketika menjadi hening dan terdiam dengan kemunculan Michael yang tiba-tiba mendadak muncul, termasuk Steve dan Yusin itu sendiri. Michael menghentikan pembulian yang dilakukan oleh siswa tersebut dengan menggenggam erat tangan kanannya, menggunakan tangan kirinya Michael yang besar untuk menghentikan pergerakan dari siswa tersebut. Entah kenapa, setelah digenggam, siswa tersebut langsung menggigil ketakutan karena tiba-tiba lengannya langsung dicengkram erat oleh pria besar tersebut. Dan di saat lengannya digenggam, siswa ini menyuruh untuk melepaskan cengkraman pada tangan kanannya, sembari berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya yang besar tersebut. Sedangkan Michael sendiri, dirinya juga tiba-tiba berkeringat dingin. Michael berusaha untuk menyampaikan ucapannya ke siswa tersebut untuk segera berhenti memukuli siswa yang telah dipukulinya. Michael berkata kembali, dirinya mengatakan bahwa siswa yang bernama Yusin itu adalah temannya Charlie, dan Charlie itu sendiri adalah temannya juga. Jadi temannya teman Charlie itu adalah temannya Michael juga. Michael sekali lagi menyuruh siswa tersebut untuk menghentikan semua ini sekarang juga sebelum terlambat. Yusin yang melihat Michael membelanya, dirinya juga merasakan hal yang sama dengan Charlie, terkejut sekaligus kebingungan dan khawatir kepada Michael ini, karena takutnya Michael ini juga akan dijadikan target pembulian yang sama seperti dirinya. Setelah mendengar seruan dari si pria besar itu, siswa tersebut menjadi impulsif dan emosi, lalu melayangkan pukulan lengan kirinya sembari menjawabnya dengan mengatakan untuk mengulanginya kembali apa yang disuruh oleh mulut si pria besar ini. Pukulannya pun akhirnya mengenai wajahnya Michael. Siswa tersebut berkata kembali bahwa si pria besar ini tidak tahu bahwa dirinya sekarang ini sedang berurusan dengan
dengan siapa, bahkan sampai memaki-maki si pria besar tersebut dengan menyebutnya si anjing yang tidak tahu diri. Siswa tersebut memukul kembali untuk yang kedua kalinya dan tepat mengenai wajahnya Michael sembari mengatakan bahwa si pria besar ini sepertinya menganggap bahwa dirinya adalah orang yang hebat, padahal hanya bermodalkan punya tubuh yang besar saja. Sampai-sampai siswa tersebut menjadi berani untuk mengatakan akan membunuh si pria besar ini karena punya tubuh yang besar tetapi tidak mempunyai tenaga. Di saat akan memukul untuk yang ketiga kalinya, lengan kanan dari siswa tersebut ditarik dan digenggam oleh Michael dengan sangat kuat, sehingga membuat siswa tersebut yang tadinya banyak mengoceh berubah menjadi terdiam 1000 bahasa, sekaligus terkejut dengan kecepatan gerak tangan dari si pria besar tersebut. Setelah menggenggam dan menariknya, tubuh dari siswa tersebut diangkat paksa dengan cara ditariknya ke atas lalu dilemparkannya ke samping ke ruangan mengenai tembok pembatas jendela dengan sangat kuat, sehingga membuat kondisi dari siswa tersebut berubah menjadi sangat tidak menguntungkan. Apalagi saat dilempar, dirinya langsung tersentak kesakitan setelah mengetahui betapa besarnya tenaga yang dimiliki oleh si pria besar tersebut. Alih-alih melemparkannya ke tembok pembatas jendela, apalagi mengenai besi pembatasnya, Michael ternyata bertujuan untuk membuat siswa tersebut pingsan dalam satu serangan. Yusin yang melihat Michael menghajar siswa dari kelompoknya Steve yang membulinya, dirinya langsung terdiam setelah melihat siswa tersebut terkapar tak sadarkan diri di lantai. Setelah melemparnya, Michael nampak kewalahan, napasnya juga terengah-engah, dan keringat dinginnya bercucuran deras kembali menetes ke lantai. Semua para siswa yang melihat aksi dari Michael, mereka langsung ketakutan dan terkejut karena dengan mata kepalanya sendiri, mereka melihat siswa dari kelompoknya Steve yang seharusnya dijauhi, apalagi tidak berurusan dengannya, malah didekati oleh Michael. Bahkan Michael sendiri itu langsung menumbangkannya. Mereka tidak percaya bahwa Michael yang pendiam ini ternyata aslinya sekuat itu. Bahkan mereka juga tidak mengira bahwa Michael akan memihak Yusin yang ditargetkan oleh kelompoknya Steve. Mereka berpendapat bahwa awal mulanya semua ini itu terjadi itu disebabkan karena siswa yang bernama Yusin ini marah karena telah mengetahui apa yang terjadi pada Harry. Charlie yang melihatnya juga, pandangannya terhadap Michael sedikit demi sedikit mulai berubah. Dari yang semula bersikap baik kepada temannya Michael, sekarang harus benar-benar tulus dan baik kepadanya. Bahkan Charlie berpikir bahwa Michael ini memang harus mempunyai niatan seperti itu sejak lahir untuk dirinya sendiri. Siswa lain dari kelompoknya Steve mulai gatal tangannya. Dirinya meminta izin kepada Steve dengan mengatakan bahwa si pria besar yang telah menumbangkan kawannya itu serahkan saja pada dirinya karena tidak akan memakan waktu yang lama untuk bisa membereskannya. Michael yang mendengar ucapan dari siswa kelompoknya Steve, dirinya langsung meliriknya kemudian berdiri tegap lagi untuk bisa meleraikan pertarungan ini. Setelah saling berhadap-hadapan satu sama lain, siswa ini tersenyum bangga sembari meremehkan Michael dengan memaki-makinya dengan sebutan goblok karena selama ini dirinya salah mengira bahwa si pria besar ini bukan hanya badannya saja yang besar, tetapi nyali dan tenaganya juga besar. Michael mengabaikan ejekan dari perkataan dari siswa yang bernama Mark ini karena dari awal Michael hanya berniat untuk meleraikan perundungan yang dilakukan kepada temannya yang bernama Yusin ini. Bahkan Michael mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berkelahi dengan si Mark ini. Jadi Michael menyuruh si Mark ini untuk menghentikannya sekarang ini juga. Di saat Michael sedang berbicara omong kosong, Mark langsung menyerang Michael dengan kedua tangannya yang meraih tubuh besarnya Michael dengan tangan kanannya yang memegang lengan kirinya Michael, sedangkan tangan kirinya mencengkram kerah dari jasnya Michael, sembari mengatakan bahwa dirinya mau berantem atau tidak itu terserah kepada dirinya. Sementara Michael yang tiba-tiba diserang, dirinya terkejut karena Mark ini langsung menerjangnya di saat dirinya sedang mengajaknya berdamai. Setelah memegang dan mencengkramnya, Mark ini langsung berputar dan membelakangi Michael, lalu kemudian menarik tubuh Michael yang ada di punggungnya sembari mengatakan bahwa untuk menjatuhkan seseorang dengan tubuh yang besar seperti Michael ini, caranya itu sangat gampang, yaitu harus seperti ini. Di saat akan menariknya, tiba-tiba Mark menjadi terdiam dan terkejut karena tubuhnya tidak bisa digerakkan, apalagi dengan besarnya tubuh Michael yang sepertinya tidak bisa diangkat karena terlalu berat untuk tubuh dan tenaga Mark ini. Dan ternyata alasan kenapa Mark ini tidak bisa mengangkat tubuh Michael itu karena Michael sudah terlebih
terlebih dahulu mengunci pergerakan Mark yang ingin membantingnya dengan cara menekan tubuhnya Mark menggunakan tangan kanannya yang mencengkram bahu Mark. Mark yang tidak menyangka bahwa prediksinya tidak sesuai dengan rencananya, dirinya semakin kebingungan dengan keringat yang bercucuran dari wajahnya karena ternyata si bocah bertubuh besar ini itu sangatlah kuat, bahkan melebihi perkiraannya. Michael yang memang awalnya hanya untuk membela temannya, dirinya tetap menyuruh Mark ini untuk menghentikannya sekarang juga karena Michael tidak ingin berantem dengan siapapun juga di sini. Michael lalu mengangkat tubuh Mark sembari berteriak kepadanya untuk menyuruhnya berhenti sekarang ini juga agar semua masalah tidak membesar lebih dari ini. Mark yang lelah dengan sikap menyebalkan dari Michael ini, dirinya berusaha melepaskan genggaman tangannya yang mencengkram perutnya untuk bisa menghajarnya balik. Setelah kedua lengannya terlepas, Mark langsung menghajar kepala Michael dengan menyikutnya secara berkali-kali, sembari mengatakan untuk menyuruhnya melepaskan cengkraman yang ada di perutnya. Tidak kuat menahan pukulan dan omongan dari Mark, tiba-tiba Michael menjadi kesal dengan sifat keras kepalanya Mark, sembari berteriak dengan sekeras-kerasnya agar Mark ini sadar. Kemudian Michael melemparkan tubuh Mark yang diangkatnya dilempar jauh menyamping ke atas menuju para siswa yang melihat perkelahian mereka berdua. Para siswa termasuk Yusin terlihat terkejut, apalagi Mark ini karena secara tiba-tiba Mark dilempar begitu kuat di saat Mark memojokkan Michael. Setelah terlempar jauh ke depan, Mark terjatuh ke lantai mengenai bangku-bangku kelas dan membuatnya berantakan. Dan secara bersamaan, suara keras pun terdengar akibat dari benturan yang dialaminya, sembari tersungkur dengan posisi badan telungkup di lantai. Dan tentunya ini pasti sangatlah sakit, meskipun tidak ada luka luar, tetapi luka dalam pasti kena. Yusin yang melihat Mark ini langsung terkapar di lantai, hanya bisa terdiam dan tercengang ketakutan dengan kehebatan tenaganya Michael yang luar biasa kuat. Setelah melempar Mark, Michael menjadi kelelahan dan napasnya terengah-engah, sembari keringatnya yang terus-menerus bercucuran kembali ke lantai. Steve yang dari tadi berdiri terdiam melihat kedua kawannya dikalahkan oleh Michael sampai terkapar tak sadarkan diri, dirinya tiba-tiba memanggil Michael sembari mengatakan bahwa si Michael ini sangatlah bangsat. Steve memberitahu Michael dengan berkata apakah Michael ini terganggu dengan keberadaan mereka bertiga ini. Michael yang mendengar pertanyaan yang benar-benar jelas jawabannya adalah iya, dirinya hanya bisa terdiam sembari mengacukan perkataan menohok dari Steve. Karena Michael dari awal juga, dirinya terlihat tidak menyukai kelompoknya Steve. Apalagi dengan kasus yang terjadi kepada Harry, sekarang terjadi lagi pada teman barunya yaitu Yusin. Yusin sendiri dirinya hanya bisa terduduk dan terdiam di lantai, yang mana dirinya juga tidak tahu harus berbuat apa selain mengandalkan dan mengharapkan Michael baik-baik saja. Sedangkan siswa tadi yang dibuat pingsan oleh Michael, dirinya kembali tersadar dengan luka dalam yang membekas di sekujur tubuhnya. Oleh karena itulah, siswa ini hanya bisa terduduk sembari memegang kepalanya yang pusing akibat hantaman keras tadi. Melihat pertanyaannya diacuhkan, Steve mulai menyeringai kepada Michael. Dirinya berkata kembali bahwa sepertinya apa yang sudah dikira oleh Steve jikalau Michael ini bukan hanya sekedar bocah berbadan besar saja, tetapi lebih daripada itu. Dan hal itu membuat Steve terkejut sekaligus penasaran dengan si bocah besar bernama Michael ini. Lalu tiba-tiba bel sekolah pun berbunyi yang menandakan waktu belajar akan dimulai dalam 5 menit. Sebelum guru datang, Steve mengejek semua siswa terlebih dahulu karena telinga mereka yang sepertinya agak budek. Karena sudah terdengar jelas ada suara bel berbunyi, mereka tetap terdiam menunggu aksi Michael untuk menghajar kelompoknya Steve. Steve memberitahu kepada semua siswa yang dari tadi melihat perkelahian antara kelompoknya dengan Michael, dirinya mengatakan untuk menyuruh semuanya termasuk ke kelompoknya untuk duduk di bangkunya masing-masing. Karena Steve takut jikalau para guru tahu jika sedang ada keributan di kelas ini, maka itu akan menjadi masalah pada dirinya dan kelasnya. Dan hal itu tidak diinginkan Steve untuk saat ini. Para siswa yang mendengar ejekan dan perintah dari Steve ini langsung mengiyakannya dan duduk di bangkunya masing-masing. Setelah berbicara, Steve menoleh ke arah si bocah besar atau Michael ini, terutama kepada si bangsat Yusin ini. Steve tersenyum dan tertawa, lalu dirinya mengatakan bahwa si bangsat Yusin ini sungguh beruntung karena hari ini dirinya sudah terselamatkan.
lakukan. Yusin yang mendengar ancaman dari Steve, dirinya hanya bisa terdiam sembari melihat Steve dengan tatapan berani. Meskipun dirinya hari ini sedikit takut dan kelelahan akibat tadi terus dipukuli dan dibully oleh Steve dan kawanannya. Steve duduk di bangkunya, lalu dirinya mulai merengek dengan berkata bahwa dirinya harus mencari orang lain selain orang yang ada di kelompoknya. Karena hari ini hasilnya tidak ada yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi Steve. Dan itu membuat Steve kesal pada hari yang penuh dengan kesialan ini. Mark yang dari tadi terkapar di lantai, dirinya juga mulai tersadar. Dirinya bangun lalu terduduk kesakitan sembari memegang-megang kepalanya yang pusing akibat lemparan kuat yang dilakukan oleh Michael yang sepertinya masih sangat terasa oleh Mark. Sementara Michael dan Yusin, mereka tetap terdiam di tempat. Kecuali siswa tadi yang dibanting ke jendela, dirinya berjalan tertati-tati kembali untuk ke tempat duduknya. Di saat Yusin akan berdiri, tiba-tiba Charlie datang membantu Yusin untuk membantunya berdiri. Charlie bertanya kepada Yusin, apakah keadaan Yusin ini baik-baik saja atau tidak. Yusin menjawab dengan mengangguk, sembari terkejut dengan keberadaan Charlie yang tiba-tiba datang. Dan Yusin juga bersyukur karena selama konflik tadi, dirinya tidak melibatkan Charlie. Charlie berkata kembali, dirinya meminta maaf kepada Yusin atas apa yang terjadi hari ini, bahwa seharusnya dirinya tidak perlu ikut campur pada masalah ini. Dengan tersenyum lega, Yusin menjawab bahwa dirinya berterima kasih kepada Charlie ini. Dan apa maksudnya omong kosong yang diucapkan Charlie tadi? Padahal Michael tadi membantunya, itu karena Michael temannya Charlie. Dan seharusnya yang meminta maaf itu adalah Yusin. Yusin bahkan tertawa dan mengejek temannya ini dengan sebutan idiot, karena hanya bisa meminta maaf saja, padahal ini masalah sepele. Jadi tidak perlu untuk meminta maaf segala. Setelah mereka berdua berdiri, mereka mendatangi Michael. Yusin berterima kasih kepada Michael atas bantuannya hari ini. Charlie juga berterima kasih kepada Michael karena telah menolong temannya Yusin dari bullying yang dilakukan oleh Steve dan kelompoknya. Michael yang bingung karena tiba-tiba mereka berdua berterima kasih kepada dirinya tidak tahu harus menjawab apa. Dan Michael hanya bisa terdiam sembari berkeringat dingin. Lalu kemudian, setelah beberapa saat, Michael menjadi malu setelah mendengarnya, disertai dengan pipinya yang memerah dan ngeblus. Meskipun Michael ini tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada dirinya, tetapi Charlie sudah mengerti maksud dari Michael ini. Dan itu sudah tergambarkan melalui ekspresi wajahnya yang memerah, yang berarti dirinya menerima ucapan terima kasih yang diucapkan kepada dirinya. Apalagi malu-malunya terlihat cukup jelas oleh Charlie dan juga Yusin. Yusin pun sedikit demi sedikit dirinya mulai memahami karakter Michael ini. Dan pembelajaran pun dimulai. Setelah pembelajaran usai, bel sekolah pun berbunyi kembali yang menandakan waktu belajar telah berakhir untuk waktunya beristirahat. Semua siswa dari tingkat 1 sampai tingkat 3, mereka semua beristirahat di kantin sekolah untuk mengisi tenaganya kembali. Mereka mengisi tenaga seperti makan, minum, ataupun ngemil untuk siap dalam pembelajaran berikutnya. Terkecuali Yusin dan Charlie, mereka beristirahat di taman belakang sekolah demi menghindari kontak mata dengan Steve dan kelompoknya. Mereka rela tidak beristirahat di kantin karena jika beristirahat di kantin, kemungkinan besar mereka akan bertemu kembali dan Yusin akan dibully kembali. Apalagi sekarang ada Charlie yang membantunya. Jadi jika ketahuan, Charlie juga mungkin akan ikut dibully oleh mereka karena bersama Yusin. Mereka berdua terduduk santai sembari mengobrol bersama. Charlie bertanya kepada Yusin dengan mengatakan untuk memberitahu semuanya apa yang telah terjadi di antara kawannya Yusin dengan si bajingan Steve itu. Lalu Charlie menyuruh Yusin untuk segera menceritakannya secara mendetail akan konflik tadi. Dengan wajah yang murung, Yusin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua sehingga bisa berakhir seperti ini. Yusin menjawab bahwa sehari sebelum Harry meninggal, dirinya sudah bertemu dengan Harry dan saat itu Yusin sedang memberi makan kucing. Charlie yang mendengar Yusin bercerita, awal mulanya merasa jika Yusin ini sedang bercanda. Tetapi lama-kelamaan, Charlie serius menanggapinya. Yusin melanjutkan ceritanya kembali. Dirinya mengatakan bahwa saat itu, Harry juga sama seperti dirinya sedang memberi makan kucing. Jadi setelah bertemu, mereka berdua akhirnya berbagi bersama untuk memberi makan kucing. Lalu di saat yang bersamaan pula, mereka bertiga, yaitu Steve dan kelompoknya,
melihat Yusin bersama Harry, dan kemudian kejadian hari ini pun terjadi. Setelah mendengarnya, Charlie menjadi marah. Dirinya memukul tempat duduknya menggunakan lengan kanannya dengan sangat keras. Charlie kesal dengan kelakuan dari si bangsat Steve dan kelompoknya. Dirinya mengatakan bahwa sekarang ini baru 2 hari setelah kematiannya Harry, tetapi kenapa mereka si bangsat ini tega melakukan hal sebangsat ini? Yusin yang mendengarnya juga ikut kesal, tetapi dirinya hanya bisa terdiam karena dirinya juga merasa bersalah atas apa yang telah terjadi di saat terakhir mereka berdua bertemu. Meski ketakutan, Charlie mulai berani untuk membantu temannya. Dirinya bertanya kepada Yusin bahwa mereka berdua ini harus bagaimana atas perilaku si bangsat Steve dan kelompoknya. Tetapi Charlie ragu karena mereka berdua tidak tahu pasti bahwa si Steve dan kelompoknya bakal merelakan masalah ini begitu saja. Dan untuk sementara, mulai hari ini, si Steve dan kelompoknya akan berhati-hati dengan keberadaan Michael. Yusin menjawab dengan mengiyakan pendapat dari Charlie. Tetapi selintas ada yang mengganggu pikirannya Yusin. Yusin merasa bahwa dirinya sekarang ini tidak melihat ataupun mendengar keberadaan Mujin. Yusin mengecek saku di jasnya dan ternyata isinya kosong melompong. Yusin terkejut dan baru sadar jika Mujin ini dari tadi tidak bersama dirinya. Yusin mengira bahwa Mujin ini hilang dari tempat persembunyiannya, yaitu di saku tempat favoritnya. Disertai dengan keringat yang bercucuran, tiba-tiba wajah Yusin menjadi pucat. Dirinya teringat kembali dan sudah sadar sepenuhnya bahwa Mujin ketinggalan di kelas saat dirinya sedang dibully. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, di kelas 1, di ruangan 3, atau kelasnya Yusin, para siswa sedang mengobrol bersama, dan kebetulan Steve dan kelompoknya sudah berada di kelas sepagi ini. Mereka bertiga duduk di bangkunya masing-masing. Dengan melihat kedua kawannya murung akibat dihajar oleh si bocah besar Michael, Steve tertawa bahagia. Dirinya mengatakan bahwa kedua kawannya itu benar-benar bodoh karena serius meladeni si bocah besar Michael kemarin. Steve juga tidak menyangka, bahkan tidak percaya, bahwa mereka berdua ini sangat kuat saat di SMP-nya dulu, dan itu membuat Steve tertawa bahagia kembali. Dengan memegang dan mengusap-usap kepalanya, si rambut runcing berambut krem ini mengatakan bahwa dirinya hanya bertindak ceroboh saja, karena jika dirinya dengan Michael bertarung sungguhan, dirinya yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Melihat kawannya ngomong ngasal, bahkan kelihatan jika dirinya takut, Steve menjawab dengan tertawa bahagia bahwa apapun alasannya, Steve tidak memperdulikannya. Sedangkan Mark sembari memegang kepalanya, dirinya dengan serius mengatakan kepada Steve bahwa apakah mereka ini hanya akan melupakan tindakan Michael dengan begitu saja. Mark mengusulkan untuk sesegera mungkin menghajarnya. Steve tersenyum kecut. Dirinya menjawab dengan bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berdua ini mempunyai harga diri atau tidak. Jika ada, apa yang akan orang-orang pikir kalau mereka bertiga ini sampai mengeroyok si bocah besar seperti ini. Tetapi jika tidak ada, Steve berpendapat bahwa ini mungkin adalah rencana yang terbaik. Steve akan membalas perbuatan Michael dan temannya yang pecundang itu untuk menunjukkan bahwa mereka berdua ini sedang berhadapan dengan siapa. Dan yang pasti, mereka berdua telah salah karena mengganggu Steve dan kelompoknya. Setelah mendengarnya, mereka berdua menjadi serius dan mulai semangat untuk membalas perbuatan Michael. Steve berkata kembali, dirinya mengatakan bahwa serangga mesti dihancurkan, baik sekarang dan untuk selamanya. Di saat yang bersamaan, tanpa disadari oleh mereka bertiga, setelah mereka ini semangat mengebu-ngebu, di bawah meja di laci ada suara yang berbunyi cip-cip. Dan ternyata suara tersebut adalah suara yang dihasilkan dari seekor tupai yang identitas aslinya adalah seekor kucing yang berganti wujud menjadi seekor tupai. Iya, dia adalah Mujin, guru dari Yusin. Sembari memakan buah pinus, Mujin mengatakan bahwa semua ini telah diduga Mujin sejak awal karena nyatanya seekor serigala tidak akan pernah melepaskan mangsa yang telah mereka tangkap. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam Monua Reader, sampai bertemu kembali. Kamsahamnida.